Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami berlima di sini ingin membahas tentang berdiskusi mengenai materi teori bumi bulat. Jadi teori bumi bulat itu sebenarnya ada asal usulnya, dari mana berasalnya, terus pencetusnya siapa. Kalau yang dari gua tangkap sih sebenarnya teori bumi bulat itu berasal dari seorang filsuf Yunani, Pitagoras. Dia menyatakan bahwa bumi itu bulat. Cuman kita di sini mencoba untuk mengulas atau membahas beberapa teori dari beberapa yang lain. Seperti kan kita juga masing-masing agama juga mempunyai sejarah masing-masing. Terutama dari kita sendiri kan mayoritasnya orang Islam, berarti kita berpedoman kepada Al-Quran. Dan apa sih sebenarnya teori itu? Teori bumi bulat itu apakah benar teori bumi bulat atau bumi datar? Jadi di sini yang kita ulas. Di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Sumandi Irsyad. Dan saya Muhammad Ibrahim Zamzami. Saya Jidan Nugroho. Dan saya Nasrul Ajis. Saya Ardian Setiawan. Jadi kita berlima di sini ingin coba mengulas beberapa yang ada di dalam teori bumi bulat. Oke. Di sini langsung saya mulai aja dari saudara Rido. Menurut Rido apa sih ini kira-kira teori bumi bulat ini? Teori bumi bulat sebenarnya Lu pribadi lebih prefer mana? gue pribadi sih lebih prefer ke bumi bulat sih ya. Soalnya secara logika aja, kalau semisal kan bumi itu datar, dari sini juga kita pasti bisa dilihat yang namanya Gunung Everest kan, yang jauh di sana. Kalau bumi datar, tapi ini kan bumi dari sini aja kita nggak bisa melihat Gunung Everest, itu yang menandakan bahwa bumi itu memiliki lengkungan, yang menandakan bahwa bumi itu bulat, bukan datar bentuknya. Gitu. Kalau misalkan dari saudara Jidan gimana? Kalau saya lebih ke bulan, yang ada kutub utara, kutub selatan, di tengah-tengahnya. Tapi kan misalnya itu kutub utara yang mau jadi maksud tuh, ya itu kutub lagi sama. Ya. Terus kalau keliling pesawat, muter-muter ke tengah-tengahnya, nggak mungkin mentok begitu saja. Dari secara garis besar juga kan sebenarnya bumi itu ada beberapa planet yang banyak. Salah satunya ada bumi, ada Mars, planet Mars, Saturnus, Uranus dan lain-lain. Kalau dari kita bicara secara geografi sih sebenarnya menurut sains ya, ilmu sains yang udah pernah kita pelajari sih, dari gambarannya, dari visualisasinya bahwa beberapa planet itu dilihat dari bentuk yang bulat. Cuman kan di sini ada beberapa teori juga yang menyatakan bahwa ada yang bilang bumi itu datar, ada juga bilang bumi itu bulat, dan mungkin mereka juga punya pendapat masing-masing dari hasil dari analisis yang mereka pernah pelajari, terutama dari ilmuwan-ilmuwan dahulu gitu. Menurut saudara Nasrul gimana mengenai teori bumi bulat atau datar? Kalau saya sih netral kayaknya ya, soalnya di Al-Quran juga dari yang saya baca tidak menjelaskan secara spesifik bentuk bumi itu secara langsung. Jadi kita hanya bisa menerka-nerka bahwa bumi itu bulat atau datar, atau bisa melihat juga dari teknologi sekarang yang dimana NASA bisa melihat ya bahwasanya bumi itu bulat gitu kalau dari NASA. Cuman ada beberapa orang mungkin yang berspekulasi bahwasanya bumi datar. Jadi kalau saya pribadi masih netral sih. Kalau dari saudara Ardian gimana mengenai teori? Saya sendiri sih lebih prefer ke bumi bulat. Kenapa? Karena yang pasti kalau bumi datar nih pasti ada ujungnya dong. Kalau tadi pikir secara logika, Iya. pasti orang yang di ujung sana tuh kan sekarang udah zaman maju nih, pasti cover gitu kan. Oh ada bumi jauh, dalam banget, kayak ya kayak datar gitu. Pasti ada bukti-bukti yang membuktikan kalau itu datar. Sedangkan sampai sekarang kan nggak ada kan. Dan emang bumi itu bulat, meskipun saya nggak menganggap bulat benar bulat kayak bola gitu ya, entah bentuknya kayak telur atau tapi setengahnya itu kayak
dia tuh kayak kembali lagi gitu. Entah itu tabung atau berbentuk gimana, mungkin seperti itu sih. Iya benar. Kan juga saya juga ada kepercayaan saya itu kayak di dalam bumi itu ada kehidupan. Iya. Kayak ada entah ada kayak di bumi itu ada lubang-lubang seperti Atlantis. Oh, benar. Entah itu teori. Seperti yang kehidupan yang kita jalani sekarang. Tapi di dalam sana mungkin ya cuma Masya Allah sangat islami sekali ya masalah ini. Di dunia juga menurut dari para ilmuwan ya saya juga nggak tahu banyak sih soal ilmuwannya banyak. Jadi di bumi itu ada beberapa 7 keajaiban dunia. Salah satunya ada di Indonesia. Di Indonesia kan yang Candi. terkenalnya kayak candi gitu kan. Terus di luar juga, di luar itu paling ada juga di Colosseum di Roma. Terus ada di Mesir juga ya. Yang lebih tahu nih bekas dari alumni Mesir mungkin Kalau di Mesir sih. ya nggak tahu. Tapi ada beberapa yang berspekulasi juga bahwasanya ujung Antartika itu sebagai ujung dunia tau. Jadi kayak ya ini sebenarnya masih agak simpang siur juga sebenarnya sih. Iya sih. Mungkin kalau itu ya mungkin ya kalau belum datar ya. Jadi di ujung tiap bumi itu benar-benar es dan itu manusia belum bisa melewati es itu. Benar. Setuju sih. Jadi esnya muterin kan yang dimaksud kalau itu bumi datar ya bisa aja. Soalnya buat dari kehidupan yang kita jalani sekarang juga kalau dari secara realita sebenarnya kita berada di posisi datar. Kan kalau menurut logik sih sebenarnya kalau misalkan bulat otomatis dari gelombangnya juga masih beda karena ini semua balik lagi sih sebenarnya ke kehendak Allah Subhanahu wa taala, kehendak Tuhan juga. Terus juga di bumi itu juga emang mempunyai yang namanya magnet atau yang biasa disebut gaya gravitasi ya kan? Itu menurut dari ilmuwan yang bernama Isaac Newton yang dia udah meneliti, dia udah coba segala macam dengan kemampuannya dia. Nah, Kira-kira karena dengan adanya gaya gravitasi itu ya, itu malah membuat saya makin percaya kalau bumi itu bulat. Karena gaya gravitasi itu kayak menarik dari atas ke bawah. ya, Dan kalau misal perumpamaan, lu pernah nyobain nggak gelas diputar-putar, ada airnya keluar. Jadi kayak muter nih, kan bulat nih. Muter. Jadi kayak tetap stay. Tetap stay. Kan bumi juga berotasi, muter terus kan. Betul. Jadi kita tetap diem. Kalau misal kita tiba-tiba berhenti bumi berhenti, pasti kita terlempar. Dan saya rasa gerakan bumi yang berotasi itu yang membuat adanya gravitasi. Entah itu pemikiran liar saya aja sih, mungkin itu. Kalau juga menurut teori yang lain nih mengenai perputaran bumi dan juga siang dan malam. Karena kan dari kehidupan sehari-hari kita yang kita jalani sekarang ada yang namanya siang dan malam. Menurut kalian nih kira-kira di antara siang dan malam itu yang berotasi itu apakah buminya ataukah mataharinya? Kalau pendapat dari saudara dulu. Kalau menurut saya itu keduanya. Yang mana bulan itu berotasi mengelilingi bumi dan matahari mengelilingi galaksi. Karena di Al-Quran yang menyebutkan bahwa matahari dan bulan mengelilingi berotasi sesuai garis edarnya. Itu ya bulan berotasi garis edarnya itu mengelilingi bumi dan matahari itu berotasi mengelilingi galaksi dan galaksi juga masih mengelilingi alam semesta itu. Soalnya kalau dipikir secara logika, apakah Tuhan yang Maha Kuasa itu hanya menciptakan satu alam semesta, yaitu cuma masa di satu alam semesta itu cuma ada bumi dan matahari dan sekitarnya. Kalau tidak berotasi mengikuti garis edarnya.
sebenarnya juga saya juga pernah dengar sih apa yang pernah bincang mengenai ayat Al-Quran itu, dan itu emang pokoknya yang namanya udah pembahasan dari Al-Quran itu karena kita juga sama umat masing-masing ya, agama masing-masing pasti percaya akan agama masing-masing. Kalau menurut saudara Jidan mengenai siang dan malam itu ada tanggapan? dan malam. Oke, berarti lewat. Kalau menurut saudara Rasul Aziz gimana? Sebenarnya di surat Yasin ayat 40 juga kemarin sudah dijelaskannya bahwasanya tidaklah mungkin matahari untuk mendahului bulan dan sebaliknya gitu. Jadi masing-masing itu emang udah berada pada garis idealnya. Jadi mungkin teori bumi bulat juga bisa dibilang emang benar bahwasanya bumi itu bulat ya. Jadi karena kan dengan ayat tersebut sudah menekankan bahwasanya masing-masing planet ini ada jalur edarnya masing-masing. Oke. Dari Nah, saudara Adil, untuk siang dan malam ya, kalau saya sendiri sih sebagai, mungkin kalau kita pernah belajar nih di kayak ada pasang surut air laut kan ya, bukti bahwa bulan itu juga beredar yang memutari bumi, makanya jadi gravitasinya saling tarik menarik ya. Kadang tuh air itu kadang ada pasang, kadang kalau lagi purnama pasang, kalau lagi ada bulan surut, itu membuat kayak dan benar-benar bulan dan bulan itu mengitari bumi dan bumi itu mengitari matahari. Matahari sedikit juga mengitari tata surya kayak galaksi. kayak itu kan setiap kali ada perotasian itu ada yang namanya terjadinya kayak pergantian hari ya kan? Makanya yang muncul di kalender kayak ada hari, minggu, bulan, dan juga pertahunan gitu kan yang udah diatur menurut skala rotasi. Ada yang namanya rotasi bumi juga, revolusi bumi setiap setahun sekali, kurang lebih perhitungan itu setiap 365 hari, dan itu juga udah terhitung juga dalam di kalender ya kan. Kalender itu juga ada yang kalender Masehi dan juga kalender Hijriah. Dan yang sebenarnya sebagai tolak ukur bentuk planet ya, sebagai yang dapat kita lihat secara kasat mata ya matahari kan kelihatan bulat kan? Iya. Matahari bulat, bulan bulat kan, jadi ya secara otomatis ya masa matahari masa bumi dobrak itu kan nggak mungkin kan? Betul banget. Cara-cara yang bisa dilihat dari planet-planet sekitar kita ya kan bulat-bulat. Kalau kita pas lagi ke pantai kan lihat view-nya kan agak Melengkung gitu lah. Jadi kayak kalau misalnya kapal itu bukan yang jauh mengecil tapi menghilang ke bawah karena emang ya bulat. Mengenai pembahasan teori bumi bulat juga sebenarnya asal usul bumi juga pasti seperti yang kita ketahui, nggak mungkin alam semesta ini diciptakan dengan begitu saja, dan itu sebenarnya balik lagi tergantung daripada kepercayaan masing-masing, agamanya masing-masing. Mungkin ada juga yang meyakini beberapa agama yang bahwa bumi ini emang udah ada sejak dahulu. Cuman kan kalau buat kita yang berpikir logis pasti tahu, pasti lebih mendetailnya. Nggak mungkin dunia ini diciptakan dengan begitu saja. Pasti ada usaha penciptanya. Ya, pasti ada usaha penciptanya. Kayak contohnya misalkan kenapa daun itu warnanya hijau, kenapa air laut itu warnanya biru dan asin. Ya sebagai contoh kayak gini ya, HP. HP ini kan pasti terbuat dari pabrik HP. Pabrik HP terbuat dari pabrik HP, terbuat dari pabrik mesin. Pabrik mesin apa yang ujung pabriknya pabrik sampai ujungnya manusia. Betul. Nah pasti manusia itu ada ujungnya lagi kan, ujung manusia itu siapa ya? Ini pasti ya kalau dihitung saja ya pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan juga nggak mungkin sang Tuhan menciptakan sesuatu kalau nggak ada maksud tertentu, kalau nggak ada manfaatnya. Semuanya ini pasti ada manfaatnya. Kayak manusia ini diciptakan di dunia untuk beribadah. Semua makhluk yang diciptain di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan juga Tuhan juga menciptakan manusia ini berpasang-pasangan kan, seperti yang ada di dalam Al-Quran, dan itu banyak masalah. Cuman
saya kan nggak terlalu paham tentang begitu detailnya ya, karena kan takutnya salah gitu. Makanya ya secara kasar, secara garis besar pembahasannya kayak gitu, kayak Tuhan menciptakan siang dan malam, menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia juga bersama-sama. Ya ada masukan lagi buat yang lain kira-kira mengenai pembahasan ini. Ya intinya mau bumi bulat atau datar tetap kerja ya. Betul, Kalau kerja mati ya, dapat duit betul banget. gitu sih. Ada juga masukan yang lain bahas tentang mengenai hujan. 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 Oh iya, katanya dahulu kala ya, awal mula sebelum bumi ini benar-benar bisa dihuni, itu datarannya itu benar-benar kering dan nggak bisa dihuni sampai Allah itu turunkan namanya hujan, baru tumbuhlah tumbuh-tumbuhan ini sebagaimana yang kita lihat seperti pepohonan, rumput dan tanaman yang lain, sehingga makhluk hidup bisa hidup di bumi, katanya seperti itu. Sejarah terjadi bumi. Saya pernah dengar juga sih sejarah kayak gitu. Kalau buat yang lain gimana? Kira-kira mengenai materi yang menyangkut ada hujan. Kenapa di Indonesia tidak ada yang namanya hujan salju? Kira-kira ada masukan nggak mengenai itu? Indonesia nggak ada salju itu juga posisinya itu di tengah dari peristiwa yang dari situ kena matahari, paling dekat dengan matahari. Paling kita Nggak Jadi condong. suhunya itu panas. kalau buat yang lain, kenapa Indonesia tidak pernah terjadi yang namanya hujan salju dibanding dengan negara-negara Eropa atau lain? Mungkin ada penjelasan lain lagi. Coba dibahas. Mungkin ya emang dari kalau Indonesia itu benar-benar di tengah garis khatulistiwa ya, karena dan di negara lain pun yang jauh dari garis khatulistiwa tidak semua negara terkena apa namanya hujan salju juga. Contohnya sendiri ada di Mesir. Di Mesir itu musim dingin ada seperti kayak di Eropa sana, tapi di sana tidak ada yang namanya hujan salju, melainkan separah-parahnya di sana hujan es. Hujan es. Iya, hujan es. Batu. Iya, dan gua sendiri pernah kena. Jadi bisa. Iya, pas hari pertama ujian gitu. Tapi begitu hujan es itu kira-kira dingin udah pasti ya. Dingin udah pasti, soalnya waktu itu suhu aja udah sampai 4 derajat Celcius. Wah, ini menurut saya udah dapat. Berarti hampir sama kayak kulkas mas, freezer lah ya. Freezer. Itu ada dampaknya nggak tuh kira-kira? Dampak sih Dari segi sisi positifnya atau dari segi negatifnya kayak gimana tuh? kalau dari negatif sih jelas banyak lah. Banyak ya. Ya, dari kesehatan maupun Benar. apa pekerjaan orang-orang Nah, kan ekonomi itu masih tetap jalan sih. kalau ekonomi masih jalan Kayak gitu udah biasa ya. ya udah biasa. Ada ya mungkin ada. Itu biasanya tiap berapa kali tuh? Pas musim dingin aja, tapi itu nggak setiap hari. Oh, nggak setiap hari. Terkadang aja. Terkadang aja. Jadi kayaknya Jadi, kalau bisa. hujan salju itu semakin ke arah kutub itu semakin ada hujan salju. Kemungkinan. Kayak gitu. Itu kira-kira berjalan berapa lama sih biasanya? Biasanya sekitar musim dingin tuh 6 bulan. 6 bulan. Berarti dari 1 sampai 6 bulan ke depan. Ya, Ya, puas. biasanya mulai dari bulan sekitar Oktober mungkin ya. Oktober sampai 6 bulan ke depan itu musim dingin. Itu mempengaruhi daripada perekonomian. Ngaruh. Kalau perekonomian sih ada yang menaruh sih kayak Nelayan itu ada nelayan. Hah? Ada nelayan. Nelayan ada. Susah. Ya, tapi di daerah apa pesisir laut. Kalau di daerah kayak Kairo itu udah nggak ada sama sekali. Jadi mereka dapat Tapi dalam ya nelayan. Kairo nggak ada. Ya kan cuma nelayan. Iya benar.
langsung mau enggak ada absennya sih. Jadi pegang diri sendiri. Sadar. Tapi ada dari segi perubahan iklim, cuaca gitu, misalkan 6 bulan nih terjadinya hujan es ya, hujan es. Terus balik lagi, itu apakah langsung terjadi musim kemarau atau kira-kira dia ada jeda gitu buat penyesuaian iklim? Biasanya dia ada jeda sih. Ada jedanya ya. Ya kayak hujan di sini nih. Misalkan dari hujan es, terus misalkan nanti sebulan lagi hujan biasa, baru kemudian udah mulai normal, baru musim kemarau. bahkan panas sekali. Di sana kayaknya lebih ke suhu anginnya ya. Oh, sudah. Ya, jadi kalau musim dingin kan dingin banget itu, jadi semakin ke arah musim panas dia semakin udah ada normal anginnya, terus daun-daun di pohon-pohon juga udah mulai pada tumbuh lagi. Kita di sana ada 2 musim apa? Ya, dua musim. Musim panas, musim dingin. Nah, mengenai cuaca nih, kita juga pengen ngebahas juga nih mengenai ada cuaca iklim kan, kayak misalkan kayak yang tadi disebutin kan hujan es, hujan biasa, musim kemarau. Menurut kalian nih kira-kira ada nggak dampak-dampak yang terjadi nih mungkin dari segi manusia, hewan dan tumbuhan terjadinya adalah betul terjadinya pokoknya terjadinya 3 cuaca iklim itu. Kalau dari segi musim hujan kayak gimana, terus musim hujan es atau salju gimana, musim kemarau kayak gimana? Menurut pendapat akhir Itu untuk mungkin tadi pendapatnya apa sih namanya? dampak dari segi sisi dampak bagi Dampak bagi, bukan penyebab. bukan bagi manusianya, terus bagi hewan dan tumbuhan gimana mengenai iklim tersebut. Asal tidak ekstrim masih bisa beradaptasi sih manusia. Oh mungkin kalau tiba-tiba cuaca ekstrim berubah total, misal di Indonesia jadi salju, Nah. mungkin itu jadi sangat berdampak. Tapi kalau hujan ya pasti bakal ada hujan, kita masih bisa handle kalau udah terbiasa. Kalau bagi tumbuhan atau hewan gimana menurut Mas Yul? Kalau menurut saya ya, sebenarnya saya lebih ke gimana ya, bersyukur aja kita tinggal di Indonesia karena cuaca di Indonesia tidak separah di negara-negara Eropa ya. Karena kan di Indo itu walaupun panas tapi tidak sepanas di Afrika mungkin. Terus kalau dingin juga sedingin di Mesir mungkin separah-parahnya seperti itu. Jadi mungkin ada dampak positifnya juga buat kita kayak ya tumbuhan juga masih bisa tumbuh dengan subur. Oh, kalau misalnya kita penasaran dengan salju mungkin bisa berkunjung ke Papua ya. Di Papua juga ada yang katanya di bagian mendekati Papua Nugininya itu ada bagian salju walaupun nggak sebanyak di negara Eropa atau di setumpukan Antartika mungkin nggak seperti itu. Tapi kalau misalnya kita penasaran mungkin boleh sekali berkunjung ke sana gitu. Kalau saya lebih nyaman dengan suasana Indonesia mungkin ya. Kalau suasana Eropa karena kayak gimana ya? Mungkin belum terbiasa aja gitu melihatnya. Kalau harus tiba-tiba beradaptasi juga, ya seperti itu. Mungkin saya lebih prefernya di cuaca iklim di Indonesia. Lebih ke penyesuaian juga sih sebenarnya. Takutnya kan begitu kita pindah nih atau enggak tiba-tiba di Indonesia hujan es, kaget juga kan. Indonesia namanya orang-orang lansia gitu kan. Tiba-tiba dia kedinginan, kok bisa aja terjadi kayak penyakit hipotermia. Kan itu bisa berbahaya juga. Apalagi kayak di hewan di Indonesia nih yang dikit-dikit karena kan suka kayak kucing-kucing liar gitu semuanya. Karena apa tikus got juga ya kan. Tiba-tiba kedinginan karena hujan, apalagi dikasih hujan es, yang ada dia mah Udah pasti sangat berdampak sih kalau terjadi di Indonesia ya. dan tumbuhan juga sebenarnya ada juga ya, karena beberapa tumbuhan juga beda-beda sih antara di Indonesia dengan di Eropa, bahkan di Asia. Bentar, bentar. Berapa menit? Itu berapa menit? 5 menit lagi Bang, tugas. Kita akhiri saja tugas kali ini. Oke, kita mengakhiri tugas dari Ya pendidikan karena ada sedikit ya bukan gangguan sih, kita yang ganggu sebenarnya.
tetap di Terima kasih atas pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap guys. Terus misalkan nanti sebulan lagi hujan biasa, baru kemudian udah mulai normal, baru musim kemarau. bahkan panas sekali. Di sana kayaknya lebih ke suhu anginnya ya. Oh, semua. Ya, jadi kalau musim dingin kan dingin banget itu, jadi semakin ke arah musim panas dia semakin udah ada normal anginnya, terus daun-daun di pohon-pohon juga udah mulai pada tumbuh lagi. Kita di sana ada 2 musim atau Ya, dua musim. Musim panas, musim dingin. Panas, musim dingin. Nah, mengenai cuaca nih, kita juga pengen ngebahas juga nih mengenai ada cuaca iklim kan, kayak misalkan kayak yang tadi disebutin kan hujan es, hujan biasa, musim kemarau. Menurut kalian nih kira-kira ada nggak dampak-dampak yang terjadi nih mungkin dari segi manusia, hewan dan tumbuhan terjadinya ada nggak? Cuaca. Betul, terjadinya pokoknya terjadinya 3 cuaca iklim itu. Kalau dari segi musim hujan kayak gimana, terus musim hujan es atau salju gimana, musim kemarau kayak gimana? Menurut pendapat Ardian gitu. Itu untuk mungkin tadi pendapatnya apa sih namanya? Dampak dari sisi dampak bagi Dampak bagi, bukan penyebab. bukan bagi manusianya, terus bagi hewan dan tumbuhan gitu kan. Mengenai iklim tersebut. Asal tidak ekstrim masih bisa beradaptasi sih manusia. Oh mungkin kalau tiba-tiba cuaca ekstrim berubah total, misalnya di Indonesia jadi salju, Nah. mungkin itu jadi sangat berdampak. Tapi kalau hujan ya pasti bakal ada hujan, kita masih bisa handle kalau udah terbiasa. Kalau bagi tumbuhan atau hewan gimana? Menurut Mas Yul? Kalau menurut saya ya, sebenarnya saya lebih ke gimana ya, bersyukur aja kita tinggal di Indonesia karena cuaca di Indonesia tidak separah di negara-negara Eropa ya. Karena kan di Indo itu walaupun panas tapi tidak sepanas di Afrika mungkin. Terus kalau dingin tidak sedingin di Mesir mungkin separah-parahnya seperti itu. Jadi mungkin ada dampak positifnya juga buat kita kayak ya tumbuhan juga masih bisa tumbuh dengan subur. Oh, kalau misalnya kita penasaran dengan salju mungkin bisa berkunjung ke Papua ya. Di Papua juga ada yang katanya di bagian mendekati Papua Nugininya itu ada bagian salju walaupun nggak sebanyak di negara Eropa atau di setumpukan Antartika mungkin nggak seperti itu. Tapi kalau misalnya kita penasaran mungkin boleh sekali berkunjung ke sana gitu. Kalau saya lebih nyaman dengan suasana Indonesia mungkin ya. Kalau suasana Eropa karena kayak gimana ya? Mungkin belum terbiasa aja gitu melihatnya. Kalau harus tiba-tiba beradaptasi juga, ya seperti itu. Mungkin saya lebih prefernya di cuaca iklim di Indonesia. Lebih ke penyesuaian juga sih sebenarnya. Takutnya kan begitu kita pindah nih atau enggak tiba-tiba di Indonesia hujan es, kaget juga kan. Nah, Indonesia namanya orang-orang lansia gitu kan. Tiba-tiba dia kedinginan, kok bisa aja terjadi kayak penyakit hipotermia. Kan itu bisa membahayakan juga. Apalagi kayak di hewan di Indonesia nih yang dikit-dikit karena kan suka kayak kucing-kucing liar terus karena pas tikus got juga ya kan tiba-tiba kedinginan karena hujan, apalagi dikasih hujan es yang ada dia mah Udah pasti sangat berdampak sih kalau terjadi di Indonesia ya. dan tumbuhan juga sebenarnya ada juga ya, karena beberapa tumbuhan juga beda-beda sih antara di Indonesia dengan di Eropa, bahkan di Asia. Bentar, bentar. Berapa menit? Itu berapa? 5 menit lagi bang, tugas. Kita akhiri saja tugas kali ini. Oke, kita mengakhiri tugas dari Ya pendidikan karena ada sedikit ya bukan gangguan sih, kita yang ganggu sebenarnya. Mohon maaf tetap di Terima kasih atas pembahasan kali ini.